di situ ada bacaannya nun sukun, kemudian juga di situ ada selanjutnya huruf ba sukun mantul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Bapak Ibu dan juga saudara semuanya masih belum lancar di dalam membaca Al-Quran, kemudian masih belum memahami ilmu tajwid, atau merasa kesulitan di dalam memahami ilmu tajwid Al-Quran? Marilah belajar mengaji Al-Quran bersama kami. Akan kami jelaskan tajwidnya dengan pelan-pelan, supaya Bapak Ibu dan juga saudara semuanya dapat langsung bisa memahami ilmu tajwid Al-Qurannya dengan mudah. Karena dengan kita belajar tajwid, kita memahaminya, kita bisa menerapkan dengan sendirinya ketika membaca Al-Quran, maka tentu itu akan memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Semoga bagi yang belum lancar, bisa secepatnya lancar di dalam membaca Al-Qurannya. Baiklah, mari langsung kita mulai belajar mengaji Al-Qurannya. Marilah bersama-sama kita melanjutkan kembali belajar mengaji Al-Quran dengan penjelasan tajwid yang nantinya akan kami jelaskan dengan pelan-pelan, agar dapat langsung bisa dipahami dengan mudah untuk ilmu tajwidnya, sehingganya dapat dipergunakan untuk memperbaiki dan juga melancarkan bacaan Al-Qur'annya. Dan sekarang kita masih melanjutkan kembali pada surah Ali Imran ayat yang ke-164. Karena kemarin surah Ali Imran ayat yang ke-164 ini kita bagi menjadi 3 bagian agar durasi video tidak terlalu lama, karena kami berusaha menjelaskan tajwidnya dengan pelan-pelan. Dan sekarang ini kita masuk pada bagian yang ketiga atau bagian yang terakhir daripada surah Ali Imran ayat yang ke-164 ini. Pada bagian yang ketiga atau bagian yang terakhir ini, kita akan belajar dari sini sampai selesai bawah sini. Sekarang mari kita baca bersama-sama terlebih dahulu dengan pelan-pelan. Kami bacakan dengan pelan-pelan supaya yang belum lancar di dalam membaca Al-Quran dapat mudah untuk mengikuti bacaan kami, sehingganya dapat melatih untuk melancarkan bacaan Al-Qurannya. Kami juga selalu menyampaikan di video-video kami, ya, hampir di setiap video kami, bahwasanya nanti setelah mengikuti video pembelajaran ini, maka bacalah juga secara full, ya, surah Ali Imran ayat yang ke-164 tersebut. Nah, sekarang mari kita baca bersama-sama dengan pelan-pelan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Sekarang mari bersama-sama kita membahas ilmu tajwidnya dengan pelan-pelan. Yang pertama di sini wa in kanu. Di sini ada huruf non sukun. Ini huruf non tanda sukun tuh seperti ini. Huruf sukun atau huruf mati atau huruf sakinah. Nah, itu tandanya itu seperti ini. Nah, nih. Nah. Kita lihat dulu media gambar di samping. Di situ ada bacaannya nun sukun, kemudian juga di situ ada bacaannya tanda baca tanwin. Dan seperti yang kita lihat pada media gambar, bahwasanya tanda baca tanwin itu ada 3. Nomor 1 ada baris 2 miring di atas huruf, itu namanya adalah fathatain. Yang nomor 2 ada baris 2 miring di bawah huruf, namanya kasratain. Dan yang nomor 3 itu namanya dhammatain. Jadi apabila kita membaca Al-Quran, setiap bertemu dengan huruf nun sukun atau setiap bertemu dengan salah satu tanda baca tanwin, maka terjadi hukum tajwid di sana dengan memperhatikan huruf setelahnya. Nah, kecuali nanti kalau ada tanwin setelahnya ada hamzah wasal, nah baru nanti ada pembahasan tersendiri. Nah, sekarang kita baca Al-Quran ini bertemu dengan huruf nun sukun. Oh, di sini ada huruf nun sukun, berarti terjadi hukum tajwid nih dengan memperhatikan huruf setelahnya. Nun sukun, setelahnya di sini huruf kaf. Nah, huruf kaf ini yang perlu untuk kita ketahui, ini huruf apa, agar kita itu bisa menentukan hukum tajwidnya. Kita lihat media gambar. Huruf kaf itu termasuk salah satu daripada 15 huruf ikhfa hakiki.
Jadi media gambar yang kami tampilkan itu diingat, kemudian dipahami dan juga diingat ya, jadi betul-betul dihafal. Nah, kalau kita hafal dengan media-media gambar yang kami tampilkan, kita bakal tahu tuh hukum-hukum tajwidnya. Misalnya nih kayak media gambar yang di samping itu. Kalau Bapak Ibu dan juga saudara semuanya hafal ke-15 huruf ikhfa hakiki itu, maka nantinya Bapak Ibu dan juga saudara semuanya dapat mengetahui hukumnya ikhfa hakiki di surah apapun dan di ayat manapun, seperti itu. Nah, jadi kalau kita membaca Al-Quran bertemu dengan huruf nun sukun atau tanwin, kemudian setelah nun sukun atau setelah tanwin bertemu dengan salah satu daripada 15 huruf yang di samping, maka dari segi hukum namanya adalah ikhfa hakiki. Nah, sedangkan huruf kaf ini dia masuknya itu kepada ikhfa hakiki ab'ad. Karena dari segi makhrijul huruf antara huruf nun dengan huruf kaf itu dia letaknya itu dia jauh. Nah, kemudian tidak semua ikhfa hakiki itu condong berbunyi ang, tidak. Jadi yang condong berbunyi ang itu hanya pada ikhfa hakiki abad saja. Jadi kalau ada nun sukun atau tanwin setelahnya bertemu dengan huruf kaf atau qaf, nah itu dia condong berbunyi ang kayak gitu. Nah, cara membaca ikhfa hakiki bagaimana? Dibaca samar. Jadi bunyi nun sukun atau bunyi tanwinnya dibaca samar. Nah, dengan kita bersiap-siap masuk ke dalam huruf ikhfa-nya. Kemudian juga dia didengungkan atau digunnahkan. Nah, ini kita baca wa ing, karena dia didengungkan atau digunnahkan sehingga di bagian ing, nah di bagian situnya tuh kita tahan sejenak suara kita gunnahkan kira-kira sepanjang 2 harokat. Wa ing ka seperti itu. Selanjutnya huruf kaf ini dia termasuk huruf yang tipis. Jadi huruf kaf itu bukan huruf isti'la, bukan huruf yang tebal, bukan. Sehingga yang ya kita baca tipis seperti itu. Wa ing ka, jangan dibaca wa ing tebal gitu, jangan ya, salah, tipis saja. Wa ing ka nu, ka dibaca panjang, nu dibaca panjang. Apa sebabnya? Kok kita bisa tahu nih kalau ini dibaca panjang kayak gitu? Pertama dulu kita bahas yang ka dulu. Kenapa kok ka dibaca panjang? Apa tanda panjangnya ka itu apa gitu kan? Nah, kita lihat media gambar di samping. Di situ ada bacaannya rumus mad tabi'i atau mad asli. Jadi mad tabi'i atau mad asli itu memiliki 3 huruf mad. Jadi huruf mad jumlahnya ada 3. Apa saja huruf-huruf mad itu? Seperti rumus 1, rumus 2, rumus 3 yang warna-warna hitam itu. Huruf beserta dengan tanda bacanya atau huruf beserta dengan harokatnya itulah huruf mad. Kemudian di dalam Al-Quran untuk memanjangkan suatu huruf, nantinya huruf-huruf mad itu bisa ditulis dalam bentuk seperti rumus 1, rumus 2, rumus 3 yang warna-warna hitam itu. Yang maksudnya dari segi tulisan huruf madnya itu dia tampak. Huruf madnya itu dia kelihatan untuk menunjukkan untuk memanjangkan bunyi suatu huruf tersebut. Kemudian juga nantinya pada mad tabi'i untuk memanjangkan bunyi suatu huruf, bisa juga huruf-huruf mad yang warna-warna hitam itu dia dari segi tulisan dia tidak tampak huruf madnya. Jadi huruf madnya itu hanya dikira-kirakan, diberilah tanda-tanda panjang seperti rumus 1, rumus 2, rumus 3 yang warna-warna biru itu. Jadi pada dasarnya tanda-tanda panjang yang warna-warna biru itu kalau pada mad tabi'i itu adalah huruf mad yang warna-warna hitam itu. Tentu sesuai dengan rumusnya masing-masing seperti itu. Nah, sedangkan ini ka dibaca panjang. Sekarang perhatikan huruf mad yang terletak di rumus 3 yang warna hitam. Nah, bagaimana cara kita memahami huruf mad di rumus 3 warna hitam? Di rumus 3 warna hitam di situ ada huruf alif. Sebelum alif ada harokat fathah, di bawah harokat fathah ada titik-titik. Nah, titik-titik di sana itu maksudnya nanti di situ letaknya huruf yang dibaca panjang yang memiliki harokat fathah itu tadi. Kalau kita simpulkan dari awal, cara kita memahami huruf mad yang terletak di rumus 3 yang warna hitam itu, yakni kalau baca Al-Quran bertemu alif. Sebelum alif ada huruf yang memiliki harokat fathah. Maka huruf yang memiliki harokat fathahnya dibaca panjang. Contoh dalam bacaan Al-Quran. Kita baca Al-Quran bertemu alif. Nah, ini alif yang disambung dengan huruf kaf. Di sini ada alif. Sebelum alif sebelah sininya ada ini, ada harokat fathah, ada tanda baca fathah. Nah, maka huruf yang memiliki tanda baca fathahnya ini kita baca panjang. Misalnya ka dibaca panjang. Mad tabi'i panjang 2 harokat sesuai dengan huruf mad yang di rumus 3 warna hitam itu. Wa in kanu, nu dibaca panjang.
Apa tanda panjangnya nu? Nah, sekarang perhatikan huruf mat di rumus 2 warna hitam. Di rumus 2 warna hitam di situ ada huruf waw sukun atau huruf waw mati. Sebelum waw sukun di situ ada harokat dhammah. Di bawah harokat dhammah ada titik-titik. Nah, titik-titik di sana itu maksudnya nanti di situ letaknya huruf yang dibaca panjang yang memiliki harokat dhammah itu tadi. Kalau kita simpulkan dari awal, cara kita memahami huruf mad yang terletak di rumus 2 yang warna hitam itu, yakni kalau membaca Al-Quran bertemu waw sukun atau waw mati. Sebelum waw sukun ada huruf yang memiliki harokat dhammah, maka huruf yang memiliki harokat dhammahnya dibaca panjang. Contoh dalam bacaan Al-Quran, kita baca Al-Quran bertemu waw sukun, ada huruf waw, ada tanda sukun, waw sukun atau waw mati. Sebelum waw sukun sebelah sininya ada ini, ada harokat dhammah, ada tanda baca dhammah. Maka huruf yang memiliki harokat dhammah hanya ini kita baca panjang. Misalnya nu dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat sesuai dengan huruf mat yang di rumus 2 warna hitam itu. Wa in kanu min qab. Nun sukun ternyata huruf qaf. Nah, di sini ada nun sukun, berarti terjadi hukum tajwid lagi dengan memperhatikan huruf setelahnya. Nun sukun ternyata huruf qaf. Nah, huruf qaf ini pula huruf apa kayak gitu. Harusnya di sini Bapak Ibu sudah langsung tahu ini apa hukum tajwidnya, sudah langsung tahu huruf qaf ini huruf apa kayak gitu. Kita lihat media gambar, huruf qaf ternyata dia masuk pada huruf ikhfa hakiki dan dia masuk pada ikhfa hakiki ab'ad lagi. Ya berarti cara bacanya sama. Kita baca samar bunyi nun sukunnya. Kemudian kita dengungkan, kita gunahkan min qab. Kemudian kalau huruf qaf itu dia huruf isti'lah, huruf yang tebal. Maka kita tebalkan min tebal gitu. Min qab. Jangan min tipis gitu, jangan tebalkan. Min ada bagian min, di bagian situnya itu kita tahan sejenak suara kita gunakan kira-kira sepanjang 2 harokat. Min qablu la fi, seperti itu. Huruf ba sukun mantul qab. Ini kenapa kok ini mantul gitu? Dalam dia gambar, huruf qalqalah ada 5, salah satunya huruf ba. Jadi huruf-huruf yang 5 itu kalau dalam keadaan sukun atau dalam keadaan mati, baik itu sukunnya sukun asli atau sukun sebab karena wakaf, intinya kalau dia sukun mantul kayak gitu. Ini huruf ba nih sukun mantul qab. Dan ini dia masuk kepada qalqalah kecil, qalqalah sughra. Karena huruf ba ini dia sukun di tengah kata atau di tengah kalimat. Atau bisa juga kita pahami karena huruf ba ini sukun asli dan dia berada di tengah bacaan kita, atau sukunnya sukun asli dan dalam keadaan diwasolkan bukan diwakafkan kayak gitu. Min qablu la fi dibaca panjang. Kenapa kok fi dibaca panjang? Kita lihat huruf mat di rumus 1 warna hitam. Di rumus 1 warna hitam di situ ada huruf ya sukun atau huruf ya mati. Sebelum dia sukun di situ ada harokat kasroh, ada tanda baca kasroh. Di atas tanda baca kasrohnya ada titik-titik. Titik-titik di sana itu maksudnya nanti di situ letaknya huruf yang dibaca panjang yang memiliki harokat kasroh itu tadi. Kalau kita simpulkan dari awal, cara kita memahami huruf mat yang terletak di rumus 1 warna hitam itu, yakni kalau baca Al-Quran bertemu ya sukun tuh ya mati. Sebelum ya sukun ada huruf yang memiliki harokat kasroh. Maka huruf yang memiliki harokat kasrohnya dibaca panjang. Contoh dalam bacaan, kita baca Al-Quran bertemu ya sukun. Huruf ya ada tanda sukun. Sebelum ya sukun sebelah sininya ada ini, ada harokat kasroh, ada tanda baca kasroh. Kan di sini ada huruf ya sukun, sebelah sininya ada harokat kasroh, ada tanda baca kasroh. Nah maka ini huruf yang memiliki harokat kasrohnya dibaca panjang nih. Misalnya fi dibaca panjang. Mad tabi'i panjang 2 harokat sesuai dengan huruf mat di rumus 1 warna hitam itu. La fi la dibaca panjang. Sekarang perhatikan tanda panjang di rumus 3 yang warna biru. Nah, jadi kalau kita baca Al-Quran itu bertemu dengan huruf, di atas huruf tersebut ada tanda seperti ini. Ada tanda harokat fathah bentuknya berdiri yang berbentuk alif kecil seperti ini. Nah, ini menandakan huruf kalau di atasnya ada tanda seperti ini baca panjang, nyela dibaca panjang. Nah, jadi kalau mad tabi'i itu diberikan tanda panjang dalam bentuk seperti ini, nah maka ini dapat kita kira-kirakan, kita masukkan ke rumus 3 yang warna hitamnya itu. Oh, berarti di sini pada dasarnya ada alif. Ada alif. Kemudian sebelum alif sebelah sininya ada harokat fathah, dan huruf yang memiliki harokat fathah adalah huruf lam ini. Karena huruf lam ini yang dibaca panjang kayak gitu. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat sesuai dengan rumus 3. Nah, tapi kalau misalkan masih bingung ya sudah kita paham yang mudah-mudah saja dulu. Huruf kalau di atasnya ada tanda seperti ini baca panjang kayak gitu. La ini dibaca panjang. Mad tabi'i. Dhalalim mubin. Tanwin ternyata huruf mim.
Oh, di sini ada tanwin berarti terjadi hukum tajwid. Kan tadi di awal banget itu sudah kita katakan ya. Di mana ada nun sukun atau di mana ada tanwin terjadi hukum tajwid di sana dengan memperhatikan huruf setelahnya. Sekarang kita bertemu dengan salah satu tanda baca tanwin yakni kasratain. Oh, di sini ada tanwin berarti terjadi hukum tajwid ini dengan memperhatikan huruf setelahnya. Tanwin selanjutnya sini adalah huruf mim. Nah, huruf mim ini yang perlu untuk kita ketahui ini huruf apa agar kita itu bisa menentukan hukum tajwidnya kayak gitu. Kita lihat media gambar. Huruf mim dia termasuk pada huruf idgham bi gunnah. Nah, jadi kalau baca Al-Qur'an bertemu nun sukun atau tanwin, setelah nun sukun atau setelah tanwin bertemu dengan salah satu daripada 4 huruf yang di samping itu, maka dari segi hukum namanya adalah idgham bi gunnah dikecualikan pada idhar mutlak. Nah, idhar mutlak itu apa saja? Nah, sudah kita buatkan tersendiri playlist videonya. Nah, cara membaca idgham bi gunnah itu bunyi nun sukun atau bunyi tanwinnya diidghamkan. Nah, jadi dia dimasukkan ke dalam huruf idgham bi gunnahnya, kemudian dia digunnahkan atau didengungkan. Maka ini kita baca dolalim. Jangan lin tapi lim. Lim. Nah, kemudian di bagian lim, di bagian situnya tuh kita tahan sejenak suara kita. Kita gunnahkan kira-kira sepanjang 2 harokat. Dolalim mubin. Lim mubin. Kayak gitu. Lim mubin. Di bagian lim, nah di bagian situ jadi kita tahan sejenak suara kita gunakan kira-kira sepanjang 2 harokat. Dolalim mubin. Kemudian bin dibaca panjang. Nah, kalau ini namanya adalah mad arid li sukun, tapi awalnya dia mad tabi'i. Jadi untuk di sini media gambar tidak kami tampilkan lagi karena tadi sudah kita temui, sudah kita jelaskan. Jadi apa yang sudah kita temui, sudah kita jelaskan, tidak kami tampilkan lagi media gambarnya agar kita juga langsung bisa memahami tanpa bantuan media gambar, agar langsung bisa ilmu tajwidnya kayak gitu. Kenapa kok bi dibaca panjang? Mad tabi'nya yang mana? Pasti sudah tahu sebabnya kenapa kok bi dibaca panjang. Karena sama penjelasannya. Kenapa kok fi dibaca panjang? Sama kenapa kok bi dibaca panjang? Kalau di media gambar tadi itu di huruf mat yang di rumus 1 warna hitam itu. Kenapa kok bi dibaca panjang? Karena di sini ada huruf ya sukun. Ada huruf ya, ada tanda sukun. Sebelum ya sukun sebelah sininya ada ini, ada harokat kasrah, ada tanda baca kasrah. Maka huruf yang memiliki harokat kasrahnya dibaca panjang. Misalnya bi dibaca panjang. Bi dibaca panjang itu adalah mad tabi'i. Tapi di sini mad tabi'i bertemu dengan huruf yang disukunkan atau bertemu dengan huruf yang dimatikan sebab berwakaf. Huruf yang disukunkannya mana? Huruf nun. Bi ditambah huruf nun yang disukunkan dibaca bin. Mad tabi'i bertemu dengan huruf yang disukunkan sebab berwakaf, maka dia berubah menjadi mad arid li sukun. Panjangnya mad arid li sukun itu boleh dibaca dengan panjang 2 harokat atau 4 harokat atau 6 harokat. Yang terpenting harus konsisten dalam sekali bacaan. Jadi maksudnya konsisten itu dalam setiap kita membaca Al-Quran atau mengaji Al-Quran, panjangnya mad arid li sukun harus kita baca sama panjangnya. Kalau 2 harokat, maka semua mad arid li sukun yang kita temui panjangkan 2 harokat. Kalau 4 semuanya 4, kalau 6 semuanya 6 kayak gitu. Harus konsisten gitu. Huruf yang disukunkannya mana? Huruf nun. Ini kalau berwakaf di huruf nun, berhenti di huruf nun, kita baca mubin. Jangan dibaca mubinin, nin itu baru berwakaf, baru berhenti gitu. Jangan salah yang kita baca mubin. Huruf nunnya disukunkan, dimatikan. Kenapa begitu? Jadi kalau baca Al-Quran, berwakaf, berhenti di huruf yang tidak dibaca panjang, maka hurufnya kita sukunkan, kita matikan. Ini berwakaf di huruf nun. Huruf nun nggak dibaca panjang, ya sudah berarti karena berwakaf di huruf yang nggak dibaca panjang, kita matikan hurufnya. Maka kita baca mubin, seperti itu. Sekarang mari kita ulang bersama-sama sekali lagi dari awal. Wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Sampai di sini belajar mengaji Al-Qur'annya. Sampai bertemu di pembelajaran yang berikutnya. Jika kiranya ada hal yang belum dipahami dari yang kami jelaskan dalam video ini, silakan tanyakan pada kolom komentar. Nanti kami akan usahakan menjelaskannya kembali. Hingga Bapak Ibu dan juga saudara semuanya dapat bisa memahami ilmu tajwid Al-Qur'annya dengan mudah seperti itu. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.